Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu para pemirsa dimanapun juga berada. Kembali kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berkah ini. Hari ini kita akan membahas tentang doa. Masya Allah, apa yang dimaksud doa Bapak Ibu sekalian? Doa itu permohonan atau tuntutan. Nah jadi begini, itu permohonan atau permintaan itu, tuntutan itu ada tiga macam. Kalau tuntutan itu dari bawah ke atas, itu artinya permohonan doa. Tapi kalau tuntutan itu dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Tapi kalau ke samping, misalnya sesama saudara, teman kelas, meminta tolong kepada kita, itu bukan memohon, bukan memerintah, tapi iltimas, memberikan saran. Ya. Bahasanya doa beda dengan bahasanya perintah. Bahasa doa dan perintah beda dengan bahasa untuk penyampaian biasa. Karena itu kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada etikanya dalam berdoa. Jangan bermohon kepada Allah tetapi seperti memerintahkan pembantu. Pembantu itu pembantu. Nah, ada orang berdoa seperti menjadikan Allah itu sebagai pembantunya. Apapun mau diminta, ya Allah, jangan-jangan nanti mintanya, ya Allah siapkan makanan di meja makan, siapkan sahur. Itu enggak boleh. Tuhan itu Tuhan, bukan pembantu. Maka itu kesantunan kita berbahasa, kesantunan kita untuk memohon. Tidak semua yang kita butuhkan itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, aku mau pergi ke kantor, tidak ada supir, supirin aku dong. Nah itu enggak bisa. Itu perintah, ini kan doa. Tapi doa itu ya, apa yang dilakukan Rasulullah? Lihat dalam bukunya Ihya Ulumuddin, kalau orang akhlaknya berdoa itu begini. Disunatkan berwudu. Tentu kalau dia dalam keadaan janabah itu mandi junub dulu, kemudian berwudu, ya kan? Menutup aurat, lalu menghadap ke kiblat. Ya. Lalu mengangkat kedua tangan. Nabi berdoa kelihatan kedua keteknya. Setelah itu tundukkan hatinya, besarkan Allah. Lalu itu kita pakai basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita memuji Tuhan, alhamdulillah, ya misalnya alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin dan seterusnya, ya kan. Setelah itu kita selawat Nabi. Setelah selawat Nabi kita bermunajat, ya Allah inilah hambamu yang berlumuran dosa. Engkaulah yang maha pengampun, engkau maha suci. Hambamu bersimpu di hadapanmu, tiada lain harapan kami kecuali memohon pengampunanmu. Setelah memohon pengampunan, baru kita minta poin-poin yang penting untuk kita mintakan. Ya Allah, anak saya besok ujian, kami mohon supaya lulus. Ya Allah, sudah lama aku menginginkan jodoh tapi belum dapat jodoh, belum ketemu jodoh yang baik. Berikanlah jodoh yang baik. Ya Allah, sudah lama menjabat tapi tidak pernah naik jabatan lebih tinggi lagi. Kami mohon bantulah kami untuk terangkat. Ya Allah, sudah lama aku menjadi orang miskin. Aku ingin mencicipi walau hanya sebentar bagaimana menjadi orang yang punya harta. Sesudah itu ditutup dengan selawat Nabi. Setelah selawat Nabi, kita baca surah Al-Fatihah. Itu persyaratan doa. Menurut Imam Al-Ghazali, itu ada berapa? Ada 11 kalau kita urus semuanya itu. Nah, kalau kita sudah berdoa tapi Tuhan tidak mengabulkan, nah hati-hati. Kalau Allah tidak mengabulkan doa kita, itu dua kemungkinan. Allah mencintai kita atau Allah tidak mencintai kita. Tidak semua orang yang dikabulkan doanya itu otomatis Allah mencintainya. Kadang-kadang begini. Ya, saya sering mencontohkan kan seorang ibu cuci piring di wastafel. Termasuk yang dicuci itu pisau yang mengkilap tajam itu. Anaknya yang masih merangkak-rangkak itu, minta pisau tajam itu. Mau enggak ibu memberikan pisau itu? Enggak, tetapi ibu nyanyi, tapi anaknya nangis setengah mati. Kenapa ibu enggak memberikan pisau itu? Kalau memang cinta terhadap penyanyi, kan minta pisaunya. Itu bukan mencintai anak, itu nanti akan merobek perutnya, merobek mulutnya, tangannya. Jadi kalau kita minta, tapi nanti akan merusak diri kita, Allah enggak akan turunkan itu doa itu. Ya. Jadi boleh jadi penerimaan doa itu artinya penolakan buat kita. Ambil ini, enggak usah naik ke langit. Itu aja minta-minta terus didikte oleh hawa nafsunya. Tapi boleh juga jadi penolakan doa kita, hai hambaku, itu tidak, Anda tidak perlukan itu, yang keperlukan ini, naiklah ke langit. Etalase yang dipamerkan Allah di langit itu jauh lebih bagus daripada apa yang didoakan. Ya Allah, enggak usah diterima doa itu, aku lebih ingin memilih ini. Nah, itulah. Jadi
jangan sampai nanti kita salah paham terhadap Tuhan. Kok aku tidak pernah diterima doanya, tetangga aku tidak pernah tersentuh air wudhu, doanya kayaknya makbul semuanya deh. Enggak. Pengabulan doa itu bisa berarti penolakan, dan penolakan doa itu bisa berarti penerimaan. Ya. Bagaimana caranya berdoa? Doa bilisanil hal, doa dengan apa yang lebih bagus itu hati kita yang berdoa. Ya. Hati kita yang berdoa, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita berdoa, Allah yang menentukan. Tapi doa yang ketiga yang paling kuat ialah doa bilisanil istiadat. Doa yang diungkapkan dengan kesediaan untuk menerima kenyataan apapun yang Allah berikan. Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan. Saya serahkan sepenuhnya kepadamu. Apapun yang Engkau berikan, aku pasti syukuri. Kalau yang datang penyakit, ini yang terbaik surat cinta buat aku. Kenapa? Satu hari kita dilanda penyakit demam, Allah mengampuni dosa selama 1 tahun, kata Rasulullah. Ya, ini sangat penting. Jadi jangan sampai nanti kita hanya, oh ini kok aku minta rezeki dikasih musibah. Ingat firman Allah, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut itu adalah baik, tapi menurut Allah itu buruk. Dan sebaliknya, menurut engkau itu adalah buruk, tapi menurut Allah itu baik. Jadi hati-hatilah. Yang paling tahu ini baik ini buruk untuk diri kita dan untuk Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu orang yang ma'rifahnya sangat tinggi, apapun yang datang dari Allah itu dia syukuri. Orang yang mensyukuri nikmat Allah itu disebut syukur. Tapi orang yang mensyukuri seluruh apapun yang datang dari Allah, itulah yang disebut dengan asyakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit di antara hamba Allah yang sampai ke tingkat syakur, yang banyak syukur, lebih banyak lagi tidak bersyukur. Mari kita mencapai kualitas syakur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.